Semua dari saudara, basically saudara udah pernah kasih persembahan. Tapi yang akan saya lakukan hari ini adalah sama-sama engkau ngasih persembahan. Landasannya, dasarnya, understandingnya harus dapat dulu. Prinsipnya harus benar. Karena kalau enggak sama-sama ngasih persembahan, akhirnya sia-sia. Saya sangat diberkati dengan, berapa banyak yang diberkati dengan KA Worship hari ini. Kita kasih tepuk tangan yuk buat teman-teman. Mereka udah nemeni saya dari pagi loh. Sepanjang pagi tadi sampai siang hari ini, luar biasa. Hari ini saudaraku saya akan masuk di bagian yang ketiga ya. Dari seri firman apa? Financial Wonder. Sejak dari minggu yang pertama, bicara soal Financial Wonder, saya mau kasih landasannya harus benar dulu ya. Karena kalau enggak hati-hati bicaranya financial wonder yang dikejarnya mujizat terus toh. Makanya di minggu pertama landasannya harus udah clear dulu. Hatinya. Bukan sekedar hartanya. Itu jadi landasan. Tapi kalau berbicara soal harta Pak. Matius 6 ayat 21 ngomongnya gini, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Lah jadi masalah kan? Tadi bicara hati, sekarang ternyata hatinya berada di mana itu hartanya. Lah sekarang saudaraku artinya gimana? Ternyata caramu mengelola keuangan, caramu menggunakan keuangan itu bisa mencerminkan posisi hati. Kalau bicara posisi hati Bu, Matius 6:24 lanjut ngomong, dalam hati kita itu enggak pernah boleh ada dua tuan. Either Tuhan atau Mamon. Lah padahal kalau bicara mamon, kita kemarin belajar dari bahasa Aram apa? Mamona, kan cantik. Artinya apa? Harta. Artinya apa? Segala sesuatu yang mendatangkan keamanan tuh di luar urusan Tuhan. Kan gitu. Nah kalau itu tidak jadi masalah uangnya, karena uang itu netral, terus yang jadi masalah apanya kalau gitu? Karena uang kalau enggak hati-hati menggeser posisi Tuhan di hatimu. Itu masalahnya. Makanya minggu pertama kalau saudara ingat, Tuhan tuh bukan mau ngambil Ishaknya. Tapi posisinya Ishak di hatimu, itu yang jadi masalah besar. Dari situ saudara saya jam tuh minggu berikutnya, kemarin baru aja saya bicara soal apa? Perpuluhan. Tarik nafas, turunkan. Tarik nafas, keluarkan. Keluarga Allah enggak alergi keuangan ya? Enggak ya? Minggu lalu kita sudah belajar ya. Persepuluhan lahir dari revelation. Itu pewahyuan. Itu urusan antara saudara dengan Tuhan. Dia enggak lahir dari hukum. Makanya enggak ada paksaan. Karena lahirnya pada saat Abram ngalami yang harusnya mustahil, dia dengan 318 budak ngelawan 4 raja besar harusnya nggak bisa menang, dia menang. Dasar manusia, kok keren juga ya. Menang nih. Sepersekian detik Abram lupa tuh. Tapi tiba-tiba disitulah Tuhan kirimkan Raja Salem, siapa? Melkisedek. Melkisedek itu enggak ngapa-ngapain, dia datang cuma rilis blessing. Di dalam blessing itu dia ngomong, kemenanganmu yang ngasih Tuhan. Dari revelation itu Abraham sadar, aduh Tuhan, it's not me, not my power. Bukan hebatnya aku, bukan strategiku. Ternyata Tuhan. Disitulah Abraham berkata, aku memberikan persepuluhan, mengingat dia understand kemenangan datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, yang mau tepuk tangan boleh kok tepuk tangan. Itu sebabnya yang namanya perpuluhan selalu datang dari revelation, itu prinsip iman. Dari situ lanjut ke siapa? Yakub.
Di momen terendah dalam hidupnya. Kalau ada di antara saudara yang experience the same. Saya berdoa ini. You experience God in your life. Sama seperti Yakub. Yakub dulunya ngomongnya apa? Itu Tuhan Allah nenek moyangku. Tuhan Allahnya Abraham. Tuhan Allahnya Ishak. Tapi di titik terendah itulah dia ngomong sama Tuhannya. Tuhan tuh paling seneng kalau ditantang kok saudara. Coba aja. Dia tuh paling senang membuktikan itu jagonya Tuhan. Kalau engkau memberkati aku, kalau engkau melindungi aku, kalau engkau menyertai aku, sedemikian rupa aku kembali ke kampung halamanku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku mulai sejak dari detik hari ini. Itu bukan Tuhannya Abraham, itu bukannya Tuhannya Ishak. Tuhan itu jadi Tuhanku. Disitulah Yakub berkata, 1/10 dari semua yang dia berikan aku mengakui itu asalnya dari dia. Jadi mulai sejak hari ini, case close ya. Karena dia asalnya dari Revelation gak perlu diperdebatkan. Artinya masing-masing urusan sama Tuhan. Hari ini teman-teman, saya akan bawa Bapak Ibu, saya akan ajak nih. Kemarin kita sudah berbicara tentang persepuluhan toh, kita selesaiin ya, kita rampungin ya. Hari ini basically saya akan berbicara tentang persembahan khusus. Boleh nggak sih saya tanya, ada di sini yang nggak pernah ngasih persembahan, jangan angkat tangan saudaraku. Lah nanti dari pagi juga ini pastornya aneh, nggak pernah ngasih persembahan kok disuruh angkat tangan. Semua dari saudara basically saudara udah pernah kasih persembahan. Tapi yang akan saya lakukan hari ini adalah sama-sama engkau ngasih persembahan. Landasannya, dasarnya, understandingnya harus dapat dulu. Prinsipnya harus benar. Karena kalau enggak sama-sama ngasih persembahan akhirnya sia-sia. Hari ini saya akan bawa saudara satu judul firman Tuhan yang enggak bisa ditolak Tuhan. Yang nggak bisa ditolak Tuhan. Loh kenapa kok nggak bisa ditolak Tuhan? Karena konsep, saudaraku, perhatikan ini. Konsep memberi itu bukan saudara hanya memberi. Memberi itu akan apa? Masuk kalau itu mengena di hati yang nerima. Tangkap dulu ya. Banyak orang pokoknya memberi aja. Banyak orang pokoknya cuman ini. Makanya saya katakan, sejak dari hari ini sama-sama melakukan yang selama ini sudah kau lakukan gak dengan cara yang sama lagi. Saudara harus tahu bahwa highlightnya pemberian itu masuk kalau kena di hati yang nerima. Oke, sampai di situ dulu dapat dulu ya. Saya bawa lagi boleh? Oke, saya bawa lagi nih lanjutannya. Satu kali ada cerita seorang raja namanya Hiram, Bapak Ibu. Si Hiram ini raja Tirus. Dia adalah salah satu raja yang mensupport, masih ingat pembangunan Bait Suci Salomo? Nah, ini raja di balik semua kayu-kayu dan emas yang ada di Bait Suci Salomo. Kita buka yuk. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 11 sampai ayat 13. Kita baca ayat 11 dulu, nanti dari situ saudara ngerti apa yang sudah dilakukan Hiram buat Salomo. Oleh karena Hiram, Raja Tirus telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar. Kalau kayu aras tuh kalau kita orang Indonesia tuh kayu jati gitulah saudara. Itu best of the bestnya kayu lah yang ada. Dan emas. Hebatnya Hiram saudara. Coba yuk sama-sama. Sebanyak apa? Yang dikehendakinya. Nyanya tuh Salomo. Jadi diminta berapa aja dikasih saudara. Ngeri enggak nih saudara. Maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Good deal enggak? Ini Hiram enggak main-main loh Bu. Kok juga sihnya kok kota 20? Lah kok enak sekali. Jangan salah, ini Hiram mensupport Salomo 20 tahun. Ini dianggapnya 1 tahun 1 kota. Karena ya bangsa Israel pada saat itu enggak punya yang dibutuhkan gitu. Mereka apa sih kalau zaman dulu barter kan ya Bapak Ibu gitu, tuker gitu. Nah buat Hiram it's a good deal. Kenapa? Karena dikasihnya 20 kota. Tapi nanti dulu apa benar it is itu, apakah itu memang seperti yang diharapkan? Kita lihat ayatnya yang ke-12. Tetapi apa yang terjadi saudaraku?
Ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, apa yang terjadi sama-sama 2-3? Maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Sebab apa? Itu ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku? Maka orang menyebut tempat itu apa? Tanah Kabul sampai hari ini. Bapak Ibu saya luruskan dulu ya. Kata kabul yang dipakai di sini ini tidak sama dengan terkabulkan. Jadi nanti saudara jangan salah paham. Oh kabul ini kata dasar dari terkabulkan. Bukan. Kabul ini aslinya memang udah bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya memang kabul. Arti kabul ini apa saudaraku? Arti kabul ini sendiri adalah tidak berharga. Tidak menyenangkan. Dalam kaitannya dengan tanah yang diberikan Salomo, arti kabul ini tanah yang tidak menghasilkan. Tanah yang kurang baik. Kenapa? Ini tanah yang letaknya itu ada di bagian utara. Masih ingat gak saya pernah khotbah tuh? Bagian utara Israel yang pertama diserang. Nah, masih ingat ya kisahnya? Nah, tanah di daerah sana itu kurang strategis. Dia kurang subur lah, dihabisin terus saudara. Tanahnya tuh kurang baik. Dia kering, dia ya istilahnya nggak berkembang lah. Itu sebabnya disebut tanah kabul. Sampai-sampai Hiram terima 20 kota bukannya praise the Lord. Hiram ngomongnya apa? Macam apa ini saudaraku? Masa tanah begini yang kamu berikan? Sama-sama kita memberi Bapak Ibu ada 2 pilihan. Yang pertama kita memberi, betul memberi tapi kabul. Memberinya tidak menyenangkan di hatinya Tuhan. Enggak kena, enggak dapet. Akhirnya sia-sia. Tapi sama-sama memberi, bisa memberi yang masuk di hatinya Tuhan. Nah kita jadi belajar harus belajar kayak apa tuh yang kena di hatinya Tuhan. Seperti apa sih Tuhan kita. Dan konsep ini Bapak Ibu berlaku di semua area. Oke ya, konsep ini berlaku di pernikahan. Saudara dulu sampai menikah, ini boleh saya lihat tangan-tangan terangkat yang suami istri datang di tempat ini boleh lambaikan tangannya. Nah dulu sampai menikah Bapak Ibu. Gak mungkin kabul dong. Ayo, kan pasti diusahain mati-matian tuh. Oh ke gunung ku daki, ke laut ku seberangi kan gitu. Iya dong. Wah saudara sampai kena di hati. Kenapa? Itu pengorbanannya luar biasa. Sampai akhirnya saudara merasa gitu. Oh aku gak bisa hidup tanpa dia pastor. Makan inget dia. Tidur ingat dia, tidur bahkan sampai mimpiin dia pastor. Dari situ maka muncullah deng 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 deng, deng 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 deng, apa? Menikah. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, lah setelah menikah gimana? Kalau dulu belum menikah, mau ketemu aja Pak, semprot kanan, semprot kiri. Pakai baju yang paling bagus. Itu kalau lagi kencan. Dandannya aja sejam, 2 jam di depan kaca. Sekarang habis menikah, ayo. Jangankan semprot-semprot pastor. Enggak mandi itu pastor. Bangun tidur pastor, masih ada lelehannya. Dasteran saudara. Lah terus gimana? Itu apa? Kabul. Suami istri jangan ngasih yang kabul. Kasih yang kena di hatinya. Saya itu terharu Pak Jotu pernah ngomong sama saya dan itu menyentuh hati saya saudaraku. Pak Jotu pernah ngomong kayak gini. Aku ini orang yang sangat berbahagia. Aku punya pernikahan yang bahagia. Saya tanya kenapa? Saya bilang gombal saya gitu.
Saya bilang gombal, saya diketawain Pak Ajo malah diginiin loh. Cewek itu kan senengannya digombalin tuh. Bapak nggak tahu saya buktiin aja bener apa enggak gitu. Pak Ajo tuh ngomong loh, dengerin dulu katanya. Orang lain udah punya istri, kepingin istrinya orang. Aku nih orang paling bahagia, aku mengingini apa yang aku punyai sendiri. Bapak Ibu, halo? Amin. Setelah nikah jangan kabul. Di pekerjaan juga sama. Ini konsep ini nih berlaku di semua area, saudara. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang nulis CV, saudara taruh di CV saudara, mohon maaf saya ini kapasitas kerjanya kecil. Nggak bisa kerja sama. Jangan kasih tanggung jawab berat, mudah stres. Kalau saudara CV dimasukin kayak gitu saya tanya, diterima apa enggak? Tendang saudaraku. Tapi seringkali apa yang tertulis di CV sama realitas setelah diterima, before, after. Setelah diterima nggak bisa kerja sama, setelah diterima bare minimum. Kalau nggak ada bosnya aja, nggak ada bos, main game. Begitu ada bos, ada bos datang, harus kerja. Semuanya always bare minimum saudaraku. Loyalitasnya bare minimum. Punya agendanya sendiri, nggak memperjuangkan apa yang jadi misi dari perusahaannya. Saya tanya kalau seperti itu, bisa nggak tuh firman Tuhan terjadi? Terus naik dan tidak turun. Bisa nggak? Ya bisa. Karena apa? Kabul. Hari ini kalau saudara lupa khotbahnya apa hari ini bilang aja. Jangan kabul. Temanya apa? Kabul. Kenapa banyak orang kabul? Tidak menyenangkan. Nggak mengena di hati. Akhirnya nggak bisa dibawa naik. Sama Tuhan juga sama. Nah, banyak orang Kristen doanya kabul. Tapi minta dikabulkan. Saking kabulnya doa mau tidur Bu. Tuhan terima kasih buat makanan hari ini. Ingat doanya bukan doa makan tapi doa tidur saudara. Latah. Kabul. Doa tapi yang gak ada hatinya gak di situ. Sorry, saudara gak bisa tipu Tuhan loh. Tuhan itu kan roh. Jasmaninya boleh ada. Tapi yang dilihat Tuhan apanya? Rohnya toh. Lah kalau rohnya saudara melayang kemana-mana, ya percuma. Kabul. Tapi minta doanya dikabulkan. Nehi. Make sense gak Bapak Ibu? Ibadahnya jangan kabul. Pastor, kok ibadah kabul tuh gimana? Lah coba ibadah masuk sini keluar sini itu saudara. Kok bisa pastor? Lah ibadah gini terus tuh. Apa bisa masuk? Loh nggak bisa loh, jujur saudaraku. Manusia itu kalau saudara oke lah, saudara mau saya bisa multitasking pastor. Pulang, nggak usah jauh-jauh minggu depan, pulang tanyain. Tadi khotbahnya apa? Ingatnya cuma itu kabul. Ibadahmu jangan kabul. Kalau memberi untuk Tuhan jangan kabul. Pelayananmu jangan kabul. Itu sebabnya hari ini saya akan membahas ini nih saudaraku. Supaya apa? Saudara udah ngelakuin loh. Tapi jangan ngelakuin dengan cara yang sama lagi. Sejak dari hari ini saudara tahu yang disuka Tuhan tuh yang mana. Karena gak penting kita yang ngasih, yang penting yang nerima. Nerimanya gimana? Masuk enggak? Kena enggak? Kalau enggak kena percuma. Make sense Bapak Ibu? Boleh ya? Saya lanjut lagi boleh ya? Nah sekalipun Salomo itu terhadap Hiram dia kabul saudara. Ya baik. Hiram sudah all out
habis-habisan, Salomo balesnya seperti itu, enggak baik. Tapi Salomo sama Tuhan gila. Masih ingat posisi pengangkatan Salomo dilantik jadi raja, Bu? Dia mempersembahkan 1000 korban bakaran. Saya tuh sampai penasaran, saudaraku. Saya tuh sampai gini, karena kan tiap zaman itu kan beralih ya, saudaraku. Kita mesti ngerti ya, di zaman itu yang common itu gimana. Is it common untuk memberikan 1000 korban bakaran? Ibaratnya kayak zaman sekarang. Enggak common dong, masa saudara ngasih persembahan, saudara bawa lembu ke sini? Ya enggak common lah. Jadi di setiap zaman itu juga ada commonnya. Dan zaman itu memang orang memberikan persembahan itu lembu sapi, kambing domba Pak, atau merpati. Itu. Nah, cuman saya tuh ngecek Bapak Ibu, emangnya common ya ngasih persembahan sampai 1000 korban kayak gitu? Ternyata enggak Bapak Ibu, rata-rata orang tuh kalau ngasih ya cuman satu. Satu lembu aja harga berapa saudaraku, kan? It's so expensive kan. Jadi rata-rata cuman ngasih satu. Kalau pas ada acara-acara spesial 3 atau 7, itu aja udah amazing Pak. Puluhan itu udah kayak consider to be wow gitu. Ini Salomo 1000. Gila. Tapi tahukah saudara, sebagai gantinya, kita lihat ya, 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-5. Malam itu, pada saat Salomo ngelakuin itu saudaraku, Tuhan itu hadir dalam mimpinya Salomo, Bu. Tuhan ngomong apa nih? Amazing saudaraku. Berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Saudara tahu next ceritanya, Salomo minta apa? Hikmat. Satu momen tapi merubah arah kepemimpinan Raja Salomo seumur hidup. Jadi satu momen itu. Saudara bisa nangkap gak apa yang saya maksudkan? Itu sebabnya sama-sama memberi. Saudara pastikan itu sampai ke hatinya Tuhan. Saudara cek deh di sepanjang Alkitab ya. Buat saya tuh kayak amazed aja saudara. There is something about giving. Itu yang somehow gak tahu gimana kena tuh. Padahal kalau kita renungkan, giving itu kan yang terima uangnya, Alkitab juga ngomong kan, yang terima di bumi kan manusia. Untuk saudara kan saudara berikan ke gereja toh. Tapi ternyata itu naik ke atas. Masalahnya actually it's not about the money saudara. Tapi lihat ini saudara, ini prinsip ini saudara harus bisa nangkep nih. Giving itu a mixture. Dia perkawinan dari faith and love. Itu yang bikin giving itu somewhat special for God. Setujukah saudara kalau saya ngomong gini? Giving is an act of faith. Setuju gak? Loh saya ada ayatnya saudara. Satu kali Yakobus sedang ngomong nih. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan. Nah disitulah Yakobus 2 ayat 21 tuh saudaraku. Kita lihat ya. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Tapi pertanyaannya jadi gini, perbuatan yang mana? Yang sampai membenarkan Abraham. Itu sampai disebut oleh Alkitab loh. Ibrani kalau saudara baca, imannya Abraham itu membenarkan dia. Yang mana? Kok sampai ngena sedemikian rupa itu mendapat perkenanan Tuhan. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Bukan Ishaknya yang diminta Tuhan. Tapi pastiin posisinya Ishak. Di hatimu jangan gantiin Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Itu yang jadi masalah. That's the reason why ketika Abraham ngelakuin itu, saudaraku, it's an act of faith. Itu langsung jelek di hatinya Tuhan. Di titik itulah pertama kali konsep kebangkitan Pak dari antara orang mati muncul tuh.
Buktinya di mana Pastor? Baca Ibrani. Abraham percaya kalau toh sampai dia lakukan itu, Tuhan sanggup membangkitkan anaknya dari kematian. Gila enggak itu saudara? An act of faith itu muncul. But at the same time, giving is not only an act of faith, Pak. Dia an act of love. Setuju enggak saudara kalau saya ngomong gini? Enggak ada orang yang mengasihi, yang bisa mengasihi tanpa memberi. Ada di sini, saudara bilang mengasihi tapi enggak pernah ngasih? Coba cek. Ketika seorang ibu mengatakan dia mengasihi anaknya, dia dedikasikan habis-habisan hidupnya. Ada? Bisa? Mengasihi dan tidak memberi? Nonsen. Itu namanya perasaan. Tapi kalau saudara memberi tanpa mengasihi, bisa. Itu namanya kabul. Si kabul tadi saudara. Bisa kok, saudara bisa ngasih tanpa kasih di situ kok. Dan itu disebut kabul. Itu tidak masuk di hatinya Tuhan. Kenapa? Saudara mau tanding-tandingan bicara bahasa kasih sama Tuhan? An act of love? Saudara tahu nggak kenapa giving is always something buat Tuhan? Karena ketika saudara berbicara tentang mengasihi kepada Tuhan, jawabannya saudara dikasih Yohanes 3:16, habis. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bahasa kasihnya Tuhanmu. Dia kalau sudah bicara giving saudara, buat saudara dia habis-habisan. Up to the point. Yang paling berharga di hatinya, dilepas. Saudara bisa nangkep gak? That's the reason why ketika iman saudara kombinasiin sama yang namanya love. Itu langsung celep masuk to the core di hatinya Tuhan. Dan salah satu orang yang ngelakuin itu sama Tuhan, Daud namanya saudara. Menurut saudara kenapa Salomo bisa gila kayak gitu? Apa? Induk semangnya lebih gila saudara. Bapaknya lebih gila. Daud itu bu, when he was nobody. Gak ada yang lihat. Padang gurun dia petik itu kecapi. Yang lihat cuma 2-3 ekor kambing dombanya. Dia angkat pujian di hadapan Tuhan. With or without somebody looking at him. Tapi bu, setelah jadi raja. Orang lain kalau jadi raja Tuhannya dilupakan. Orang lain kalau sudah diangkat Tuhannya ditinggalkan. Daud kurang gila apa? Yang dia lakukan sendirian tanpa ada orang melihat. Sekarang dia ajak seluruh rakyatnya pondok Daud. He to get to the core of his heart. Daud gak pernah kabul. Dia bukan disebut a man after God's own heart because he is perfect loh. Dosanya itu tidak termaafkan loh saudaraku. He is not perfect. He makes a lot of mistake. Tapi when it comes about his God, he's crazy in love with him. Habis itu Tuhan, saudara. Saudara masih ingat Salomo itu terinspirasi dari papanya. Daud pada saat membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom. Saudara masih ingat apa yang Daud lakukan? Nah, kita lihat ya. Saya tarik lagi saudaraku, kita turun lagi 2 Samuel 6:13. Daud itu berusaha bawa tabut perjanjian ke Yerusalem saudaraku. Percobaan pertama gagal tuh dia. Dia gak berhasil. Bahkan dia sampai shock, itu Daud shock sekali saudara. Kenapa Usa mati? Itu imamnya dia mati saudara di titik itu. Dia tuh sampai kayak ini salah apa nih? Aku salah apa ya? What's wrong gitu. Tapi hebatnya apakah Daud menyerah Bapak Ibu?
Enggak, Daud enggak menyerah. Dia tambah gila, dia cari tuh di dalam, iya kalau kita sekarang Alkitab ya saudaraku. Di zaman itu mereka nyebutnya kitab-kitab gitu. Dia cari, ini kesalahannya di mana, apa yang harus aku lakukan. Dan 2 Samuel 6:13 ngomong, tiap 6 langkah Daud mempersembahkan apa? Lihat, seekor lembu, seekor anak lembu gemukan. 2. Let's do the math boleh Bapak Ibu, kita hitung yuk. Jarak dari rumahnya si Obed-Edom ke Yerusalem itu 10 km. Bunita tahu dari mana, ayatnya di mana. Saya kadang gemes saudaraku. Enggak semua itu dicatat di dalam Alkitab. Alkitab saudara bukan buku sejarah. Enggak usah dibanding-bandingin dengan tetangga sebelah. Emang Alkitab saudara bukan buku sejarah. Tapi bisa kok cari, itu ada map kok. Dalam Alkitab itu ada juga namanya konkordansi. Zaman sekarang mah gak usah itu semua saudara, AI aja udah beres tuh. Kalau AI-nya bener ya, kadang bisa salah. Itu ada saudara bisa lihat, jaraknya 10 km. 10 km berarti berapa saudaraku? 10.000 meter. Oke, 6 langkah. 1 langkah orang dewasa gini. Kalau saya sebut 0,6 meter sampai 0,8 masuk dong. Masuk ya, ada sebagian kalau orang mau ngukur tuh katanya 1 langkah gini 1 meter. Tapi kan yo sakit ya saudara, kayak gini gitu kan ya. Gitu kan kalau kita ngelangkah normal kan gak mungkin toh, masa Daud jalan langkahnya kayak gitu saudaraku. Kok kayak Gatot Kaca saudara. Kan gak mungkin. Langkahnya kan ya langkah normal. Langkah normal kan ya begini aja lah ya, langkah aja lah ya. Katakan saya taruh tengah-tengah aja 0,7 boleh? Boleh ya? 0,7 kali 6 berapa Bapak Ibu? 4,2. 4,2 saya genepin boleh? Biar gak susah ngitungnya 4,5? Oke ya, 4,5. Cincai lah saudara. Cincai. 4,5 lah. 4,5 saudara hitung 10.000 dibagi 4,5 maka saudara akan temukan 2.222 titik. Kalau di setiap titiknya ngasih 1 lembu besar, ngasih anak lembu 1, maka total 4.444. Saya sudah cari harga 1 lembu kecil itu antara 8 sampai 16 juta. Ambil titik tengahnya 12, sudah dihitung tadi saudara. Ini saudara yang mau ngitung lagi boleh. Silakan. 23 M. Sorry, 26. Dihitung aja. Ya, nih bapaknya ngitung. Berapa Pak? Berapa? Betul Pak? 26? Ya. 2.222 kali 12 Bu, Pak. 12. 12 Pak. Berapa? Ini jangan-jangan saya salah saudara. 26 kan? Nah 26, sip ya. Kali lagi Pak, ini mumpung bapaknya ngitung. 2.222 lembu besar saudaraku, saya sudah cek harganya antara antara 18 sampai 35 juta, saya ambil tengah 22 juta Pak. 22 juta kali 2222. Harusnya ketemu 39, betul nggak? Berapa Pak? Hah? 22 kali 22 Pak. 22 kali 22. Berapa? 48. Oke, saya ambillah yang manapun terserah saudaraku. 48 tambah 26 berapa? 74 M. Hanya demi mindahin tabut perjanjian. Gila enggak tuh? Gimana ngomongnya ya saudara? Jangan salahkan perkataan saya berarti amount-nya harus besar pastor. It's not the same. Daud itu understand the principle, itu yang jadi poinnya tuh. Principle apa pastor? 1 kali saudara, Daud tuh bikin kesalahan. Tuhan mengirimkan tulah atas bangsa Israel. Tuhan ngomong sama Daud, dirikan mezbah, angkatlah korban keselamatan, korban bakaran di hadapanku. Pergilah Daud ke ladangnya si Arauna. Daud ngomonglah sama Arauna, sini jual ladangmu, pengirikanmu, lembu sapimu ke aku. Aku mau membuat korban di hadapan Tuhan. Dasarnya si Arauna saudaraku, Daud ini kan tuannya, dia rajanya. Arauna ngomonglah sama Daud, aduh jangan, udah pakai aja.
Aku kasih cuma-cuma. Gratis. Saudara kalau Daud diterima apa enggak? Terima. Pastor, zaman gini gratis. Habis, Pastor. Saudara tahu jawabannya Daud, saudara. Lihat nih, 2 Samuel 24 ayat 24 sampai 25. Daud itu something about him, saudaraku. Dia tuh kayak enggak hidup di zamannya aja. Dia tuh tahu prinsip-prinsip yang di zaman itu tuh bukan sesuatu yang common, saudara. Daud tuh ngomong gini, bukan begitu. Melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Ini loh prinsip understandingnya Daud terhadap prinsip-prinsip ini Bapak Ibu. Itu nyentuh loh hatinya Tuhan. Hari ini saya berdoa ya saudaraku ya. Sama-sama dan maksudnya saudara sudah memberikan persembahannya. Never do it, jangan pernah ngelakuin lagi dengan cara yang sama. Jangan kabul. Iman dan kasih harus kawin. Barulah itu kena di hatinya Tuhan. Saudara harus tahu datang ke Tuhan. Yang dicari Tuhan, nanti saya ceritakan kisah saya. Karena saya pernah mengalami persis ini. Yang dicari Tuhan itu ketika dia tuh sampai ngena di sini nih loh. Itu tuh nyentuh hatinya Tuhan. Dan kalau Tuhan udah ketemu yang seperti itu saudaraku. Terhadap Daud, yang pertama yang terjadi, Tuhan kabulkan doanya Daud. Itu padahal Daud bukan kondisi baik loh saudara. Daud itu bikin salah. Makanya turun kutuk. Yang kedua, kutuk itu disingkirkan dalam kehidupan Daud. Ini enggak main-main loh saudaraku. Ini kena sakit sampar, melampaui pandemi 3 hari Bu. 70.000 orang meninggal kok. Pandemi aja enggak menang. Itu kalau 3 hari 70.000 orang meninggal, saudara tunggu seminggu, sebulan itu habis bangsa Israel. Babat habis tuh satu generasi itu dan. Tapi itu kutuk disingkirkan loh saudaraku. Amazing kan. Dan yang ketiga bukan hanya itu. The blessing of God fall. Berkat itu turun. Itu kalau saudara bisa ngerti nangkep prinsipnya ya Pak. Dan yang paling ngeri ya Pak. Itu di atas bukit Arauna itu ya. Itu namanya Gunung Moria saudara. Itu letaknya tuh di Gunung Moria. Kalau saya nyebut Gunung Moria, yang muncul di benak saudara apa? Apa? Nah, siapa tadi yang bilang Isa? Nah. Dipercaya di tempat yang sama itulah Abraham mempersembahkan Ishak. Dan sebagai gantinya saudara tahu itu berkat atas keturunan Abraham atas saudara dan saya dilepaskan Tuhan di situ tuh. Keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya. Melalui engkau bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Di Gunung Moria itu Pak. Bukan hanya itu saja, tempat itu dipercaya at the same time saudaraku, adalah tempat di mana bait suci Salomo berdiri. Ngeri ya? Saudara masih ingat apa yang terjadi ketika bait suci Salomo berdiri? Ada yang masih ingat? Baca nanti di Alkitab, the Shekinah glory itu fall. Itu imam-imam tua-tua sujud menyembah tuh sampai ke tanah. Itu saudara combine tiga-tiganya then you understand. Ketika apa yang kau angkat di hadapan Tuhan, itu kena di hatinya Tuhan. Itu ngeri, saudara. Itu merubah seluruh sejarah hidupnya Daud. Merubah seluruh sejarah hidupnya Abraham. Merubah seluruh sejarah hidupnya Salomo. Saya tarik lagi ya saudaraku. Di gereja kita itu mengenal beberapa pemberian. Beberapa persembahan saudaraku. Yang pertama minggu lalu kita baru bahas apa? Persepuluhan. Persepuluhan tuh basically saudara lahir dari rema, dari pewahyuan. Itu sebabnya nggak usah diperdebatkan. Karena dia wahyu. Oke ya, dia bukan hukum.
Yes, di hukum Taurat memang itu dilakukan, saudaraku. Tapi it doesn't start there. Tidak dimulainya dari hukum Taurat, gitu. Persepuluhan diberikan sebulan sekali. Minggu lalu, saya nggak usah terlalu banyak bahas ini ya, saudara. Minggu lalu kan kita sudah bahas. Kalau saudara nggak datang ya somehow saudara dengerin aja gitu. Diberikan sebulan sekali, saudaraku, itu basically sebagai satu saudara itu mendeklarasikan He is the God over my life. I am the way I am right now, it's because of Him. Oke ya, itu minggu lalu saya sudah bahas, jadi saya nggak lanjutkan. Yang kedua adalah persembahan syukur. Itu yang saudara lakukan setiap hari Minggu. Nah, by the way saudara, persembahan syukur pun sama seperti persepuluhan. Kemarin saya sudah tanyakan. Gak ada tau di tempat ini, coba saya tanya lagi boleh ya? Just to make sure. 10 tahun ada di sini yang ibadah lebih dari 10 tahun? Jemaat lebih dari 10 tahun? Ini Pak saya gak ketemu ya, gak janjian telepon ya. Oke, 10 tahun pernah gak ditelepon? Saya telepon udah ngasih persepuluhan atau belum? Gak ada ceritanya di gereja kita. Even ya saudaraku persembahan mingguan, kita ngasihnya sekarang didorong untuk pakai apa? QRIS kan? Kita sudah gak ngedarin kantong persembahan kan? Mana saya tahu siapa kasih siapa enggak. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti angguk-angguk kepala yang keras. Lah ya gak ada yang tahu. Saudara mau ngasih, saudara mau nggak ngasih. Nah ini urusannya sama Tuhan. Boleh ya Bapak Ibu? Jadi nggak ada keterpaksaan ya. Nggak ada jangan merasa nanti kayak, nanti dilihatin pendetanya. Nanti di absen. Enggak Bapak Ibu, saya nggak akan berdiri nyalamin saudara dan tanya, sudah belum ngasih persembahan? Saya rasa kalau saya lakukan itu, saudara ilfil lihat wajah saya. Yang mengerti sekali lagi anggukan kepala. Itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pemeliharaannya sempurna sepanjang minggu ini Bapak Ibu. Dan yang ketiga, nah ini saudara. Namanya persembahan khusus. Kalau persepuluhan itu adalah sebuah revelation, persembahan khusus ini dilakukan, dua hal ini ya saudaraku, perhatikan. Atas dasar rema dan tuntunan Tuhan. As part of the church saudaraku, dari sisinya gereja, biasanya persembahan khusus ini dilakukan kalau ada misi-misi tertentu. Contoh, beberapa waktu kita membangun ya. Kita adakan yang namanya janji iman, doakan terus ya. Tuhan turut bekerja. Pasti jadi dari Tuhan. Amin. Itu sebabnya dukung doa terus saudaraku. Jangan cuma amin doang. Ini saya tanya. Ayo, berapa banyak? Gak usah angkat tangan daripada saya sakit hati. Ini saya tanya apa dulu ya saudara. Apakah dalam doa saudara mendoakan atau saya tanya lagi, saya runtut ke belakangnya lagi. Apakah engkau berdoa? Kan gitu. Pastor kok sadis. Dalam doa saudara, bawa doa sungguhan ya. Berjuang sama-sama. Nah, biasanya ketika sebuah gereja ada misi-misi tertentu saudaraku. Nah, disinilah ada persembahan khusus. Tapi sebagai saudara yang menabur, dua hal ini yang terjadi. Ini saya ngalami, makanya saya tadi cerita, kisahnya Arauna itu saya ngerti saudara. Yang pertama, Tuhan biasanya suruh saudara, Pastor how do I know? Tahu aja lah. Tuhan tuh kalau ngomong sama saudara, saudara tahu. Perkara taat atau enggak, perkara itu suara disingkirin apa enggak, itu urusan saudara sama Tuhan. Tapi pasti tahu. Itu tuh somehow ada yang tiba-tiba tek kayak suara keluar out of nowhere kayak gitu. Dan di hati tuh saudara kayak enggak tenang aja. Tahu kok. Saya tuh pernah saudara, awal-awal mula saya baru masuk ke Jakarta ini. Tiba-tiba out of nowhere Tuhan tuh kasih saya satu jumlah, Tuhan nyebut tak gitu. Saya tuh ngomong Tuhan, ya ampun Tuhan tahu loh. Itu di tabungan saya aja jumlah itu gak ada, saya bilang. Tuhan tahu. Terus gimana caranya saya bisa ngasih gitu. Itu tuh saya sampai aduh Tuhan, terus gimana ya caranya, dasar manusia pikir pakai cara manusia.
Gak berapa hari setelah itu saudaraku, tiba-tiba saya mendapat SMS, WA. Undangan ada undian mobil mewah di sebuah mall. Pikiran kita apa? Ini dari Tuhan. Ini dari Tuhan. Saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya menang, akan saya kasih buat Tuhan. Saya tuh gemes saudaraku. Saya malam itu saya doa ya. Saya tuh tahu wajahnya Tuhan gitu. Kayak Tuhan tuh ngeliatin saya tuh cuma dengan wajah gini nih. Saya tuh, why not gitu loh. Kan saya mau kasih semua buat Tuhan. Saya tuh bisa ngerasain Tuhan ngomong, kok enak? Kok enak? Itu malam itu tuh saya tuh kayak bergumul, saya berjuang, ayolah Tuhan gitu. Suami saya lihat saya ketawa saudara. Aku mau minta sama Tuhan aja lah, biar bisa honeymoon katanya. Saya tuh ngomong sama suami saya itu nanti, saya bilang. Ini lebih penting. Benar saudara, besok harinya saya berangkat, suami saya itu ketawa saudara. Nanti kan aku yang dapat katanya. Tuhan dengar doaku katanya. Emang Tuhan gak dengar doaku saya gitu. Ini kan tujuannya kan mau dipakai taat. Cuman di dalam hati tuh saya tahu saudara. Saya tuh tahu liriannya Tuhan. Saya tuh tahu matanya Tuhan tuh arahnya tuh apa tuh saya tahu gitu. Cuman buat saya tuh ya gak apa-apa lah Tuhan gitu loh. Kan case close, udah selesai. Kan Tuhan suruh saya taat gitu. Bener saudaraku, hari H yang dapat Pak Jo. Saya jengkel saudaraku. Katanya, dia happy banget. Ya kita honeymoon katanya. Saya tuh dapat berapa hari kemana kayak gitu saudara. Tapi saya gak dapat saudara mobil itu. Saya tuh protes sama Tuhan. Kenapa? Kan saya mau kasih buat Tuhan. Di titik mana yang salah? Terus kalau enggak cara saya gimana? Saya bilang. Saudara tahu apa yang Tuhan ngomong? Kamu tuh gagal paham. That's not what I want. Bagi jumlah itu jadi 10. Selama 10 bulan saudaraku. Itu gores di hati saya saudara. Itu saya belajar hidup dengan iman. Saya baru tahu. Manusia sama Tuhan itu beda. Kita sering mendebatkan urusan jumlah uangnya. Tuhan itu sebenarnya urusannya ini loh, ini. 10 bulan itu saudaraku saya understand. Saya nangis tuh di hadapan Tuhan. Now I understand kenapa yang pertama persembahan khusus ini ya saudaraku. Dia stretching out faith. Kapasitas iman itu ditarik. Karena orang punya tendensi kalau saudara ngasih dari apa yang saudara sudah ada gampang. Saudara gak butuh iman. Ya sudah kasih aja toh. What's the point? Susahnya apa gitu, kasih aja gitu. Tapi sometime akan ada momen-momen tuh. Saya hanya bisa ngomong ini saudara. Di titik itu jangan lewatkan. Itu kalau pas Tuhan ngomong kayak gitu ya, itu gak setiap saat Tuhan ngomong. Tapi kalau itu keluar tuh, jangan lewatkan. Nanti di situ saudara akan mengalami yang saya alami, amazing pemeliharaan Tuhan itu. Saudara akan dibuat takjub. Berjalan bersama sang pembuat mujizat itu. He is so real. Dan di momen-momen itu lucunya lagi. Apa ya saudara? Gak tahu gimana kayak fall in love terus aja sama Tuhan rasanya tuh. Gitu. Kayak Tuhan tuh begitu deket gitu. Kayak kerasa sekali di hati Tuhan itu. Kayak rasanya Tuhan itu berarti sekali gitu. Itu yang Tuhan mau. Dan yang kedua, ini baru aja, ini saya pengkhotbah ya Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa karena saya pengkhotbah, saya tuh udah tahu nanti bahan khotbah bulan Mei. Enggak saudara. Betul, bahan khotbah kita tuh udah keluar jauh-jauh hari saudara.
Tapi sebagai pengkhotbah lah, karena tiap minggu khotbah. Kalau saya udah belajar 5 bulan dari sekarang, hilang saudaraku. Jadi biasanya saya akan belajar 1 minggu ya untuk 1 minggu itu. Saya baca ini, saya tuh ketawa sampai karena saking ketawa akhirnya nangis sudah. Saya tuh gini, ya ampun Tuhan, ini toh Tuhan maksudnya Tuhan. Akhir Januari sudah saya ditantang Tuhan lagi. Beda dengan yang waktu awal itu. Still it's something for me. Tapi saya ditantang Tuhan, saya ada jumlahnya, saya bisa ngasih. Tapi dasar manusia, dasar ibu-ibu. Tuhan kebutuhan masih banyak Tuhan. Pasti dikasih Tuhan, masa ya enggak. Pokoknya taat lah Tuhan, taat. Tapi tunggu ya Tuhan, bentar aja. Ini pas ada kebutuhan. Bentar aja Tuhan, bentar aja. Saya tuh nawar saudara. Tapi gimana sih, saudara yang pernah ngalami yang saya alami, saudara tahu apa yang saya katakan. Itu di hati tuh kayak diaduk-aduk. Enggak tenang aja tuh hati. Sampai satu kali tuh, iya Tuhan, iya tahu Tuhan. Nawar lagi, boleh enggak kayak dulu itu? Dibagi-bagi. Saudara tahu sih, saya almost bisa melihat matanya Tuhan tuh kayak pandangan yang psst, gitu dulu saudara. yang kayak petir gitu tuh saudara. Saya tuh kayak, itu ketika Tuhan kayak pandangannya kayak gitu tuh saya udah langsung tutup mulut, saya udah langsung iya Tuhan, ya hari itu juga saya nggak ngomong apa-apa saudara. Langsung saya kerjakan saudara. Tapi yang saya nggak tahu saudara, sejak saat itu, ini poin yang kedua, terobosan demi terobosan, apa yang saya doakan yang tadinya tuh kayak kekunci gitu. Ini kenapa ya gitu. Itu tuh kayak just like that, tak. Saya tuh cuman istrinya melongo gini. Nah biasanya di titik itu manusia akan gini, tahu gitu dari kemarin-kemarin kan gitu. Dasar manusia. Tapi the point is not that. Obedientnya itu. Jadi saya cerita gini sama saudara jangan copy paste ya. Karena kata kuncinya apa tadi? Rema dan tuntunan Tuhan. Pastor cerita gitu. Saya coba. ya tidak pernah ada salahnya lah saudaraku. Tapi kata kuncinya saudara harus tahu, it's about rema. Itu tuh bicara tuntunannya Tuhan. Dan ketika Tuhan bicara, you obey. Itu tuh yang kena. Jangan lewatkan tuh titik itu. Saya tutup dengan kisah ini ya. Satu kali saudaraku, ada seorang pengembara saudaraku. Dia pergi berkeliling, sampailah dia sebuah padang gurun yang luas. Pemain musik worship leader singer boleh maju. Di padang gurun itu dia gak menemukan air, dia sudah kehausan, saudara, up to the point yang dia sudah benar-benar lemas sekali. Sampailah dia di sebuah bangunan kuno, saudaraku, dan di situ ada pompa air tua, Bu. Di samping pompa air tua ini, terlihat kayak pompa air juga udah kayak gak bekerja gitu lah, udah tua gitu. Tapi di sampingnya pompa air ini tergeletak satu botol air kecil dengan tulisan, jangan diminum. Tuangkan air ini ke pompa. Kepompalah. Nanti air akan keluar. Setelah selesai, isi lagi botolnya untuk orang berikutnya. Tulisannya begitu sudah. Tapi dasar si bapak ini udah lemes banget dan dia udah bener-bener kehausan sudah. Dia mikir dong. Sekalipun botol kecil, setidaknya saya bisa minum. Kalau saya masukin, iya kalau air keluar. Lah kalau nggak keluar, habislah saya. Udah nggak dapat botol kecil, nggak bisa dapat air. Tinggal tunggu waktu saya akan mati. Tapi setelah dia berpikir, oke lah. Dia tuangkan air itu ke pompa. Ke pompa tuh. Kadang kan kalau pompa sering gitu ya saudara, harus di ini kan dulu kan. Nah itu tuh harus baru bisa kan. Nah dia pompa. Keluarlah tuh airnya. Dia senang sekali, bukan cuman minum sampai sepuas-puasnya, dia mandi saudara. Mandi seger. Dia ingat pesannya. Jangan lupa tinggalkan satu botol untuk orang berikutnya. Dia masukkan tuh air ke botol.
Dia tambahin tulisan, percayalah ini benar-benar berhasil. Kita ngikut Tuhan sering gitu toh. Nah loh. Disuruh tapi kan kita nggak lihat. Bicaranya apa kalau udah gitu? Iman toh. Iya kalau enggak. Nah, your choice. Itu akan menentukan semakin lama pengalamanmu dan pengenalanmu dengan Tuhanmu akan semakin dalam. Dari situ engkau bisa cerita, aku kenal kok Tuhan yang aku sembah itu. Bukan dari kata orang. Aku mengasihi dia, bukan hanya karena mujizat dan doaku dijawab. He is everything to me. Boleh Bapak Ibu? Sejak dari hari ini ya, perbaiki ya. Caramu gak boleh lagi sama. Jangan kabul. Iman kasih harus kawin. Obedient itu yang menyentuh hatinya Tuhan.